Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasrifa dengan NIM 236270046. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UAS mata kuliah logika matematika. Nah, soal yang pertama, buatlah masing-masing 2 contoh proposisi yang bernilai benar dan salah. Nah, yang pertama, contoh proposisi yang bernilai benar. Contoh pertamanya, Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Pernyataan ini bernilai benar karena Palu memang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kedua, Pak Jokowi adalah mantan Presiden Indonesia. Ini juga bernilai benar karena Pak Jokowi memang mantan Presiden Indonesia. Yang kedua, contoh proposisi bernilai salah. Nah, pernyataan yang pertama, 1 tambah 0 sama dengan 2. Ini merupakan pernyataan salah karena 1 tambah 0 sama dengan 1, bukan 2. Kemudian pernyataan kedua, meja adalah makanan manusia. Nah, pernyataan ini bernilai salah karena meja merupakan suatu benda, bukan makanan. Kemudian soal nomor 2. Tentukan nilai kebenaran proposisi berikut. A 2 tambah 3 sama dengan 6 atau akar 196 sama dengan 13. B, jika 7 bukan bilangan prima maka 7 bilangan ganjil. C, 2 tambah 5 tidak sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 bilangan genap. Nah, jawaban nomor 2 bagian A, 2 tambah 3 sama dengan 6 atau akar 196 sama dengan 13. Nah, pernyataan 2 tambah 3 sama dengan 6 salah karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian akar 196 sama dengan 13 itu pernyataan salah karena akar 196 sama dengan 14. Karena kedua bagian dari proposisi ini bernilai salah, maka proposisi bernilai salah. Karena dalam logika atau bernilai benar jika salah satu pernyataan ini bernilai benar, namun di sini kedua-duanya bernilai salah. Kemudian bagian B, jika 7 bukan bilangan prima maka 7 bilangan ganjil. Nah, pernyataan 7 bukan bilangan prima adalah salah karena 7 adalah bilangan prima. Kemudian pernyataan 7 bilangan ganjil adalah benar karena 7 adalah bilangan ganjil. Nah, dalam logika, pernyataan jika A maka B atau disebut implikasi bernilai benar jika A atau sebab salah tanpa memperhatikan nilai kebenaran B. Karena bagian pertama atau sebab itu salah, maka implikasi ini bernilai benar. Kemudian bagian C, 2 tambah 5 tidak sama dengan 7 jika dan hanya jika 7 bilangan genap. Nah, di sini 2 tambah 5 sama dengan 7. Ini bernilai salah karena 2 tambah 5 sama dengan 7. 7 bilangan genap. Ini bernilai salah karena 7 merupakan bilangan ganjil. Nah, pernyataan jika dan hanya jika atau diimplikasi bernilai benar jika kedua bagian kiri dan kanan memiliki nilai kebenaran yang sama. Di sini keduanya bernilai salah sehingga proposisi. Nah, pertanyaan yang ketiga, buatlah tabel kebenaran proposisi majemuk dari bagian A itu P, disjungsi ingkaran Q dan Q. Kemudian P dan Q maka ingkaran P. Jawabannya tabel bagian A. Tabel kebenaran untuk P atau ingkaran Q dan Q. Nah, di sini P bernilai benar-benar salah-salah, kemudian Q benar salah. Nah, ingkaran Q dia bernilai B, maka ingkaran Q salah. Kemudian S ingkarannya B, kemudian B ingkarannya S, kemudian S ingkarannya B. Nah, di sini pernyataan P atau ingkaran Q atau disjungsi dia bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar. Nah, di sini P atau
Ki, P-nya bernilai benar, maka nilainya benar. P benar, lingkaran Ki benar, maka dia benar. P salah, lingkaran Ki salah, maka dia salah. P salah, lingkaran Ki benar, maka dia benar. Kemudian P atau lingkaran Ki dan Ki. Nah, di sini P atau lingkaran Ki bernilai benar dan kemudian Ki-nya bernilai benar. Kata dan atau konjungsi dia bernilai benar jika keduanya bernilai benar, maka di sini B, maka dia bernilai benar. Di sini B, Ki-nya. Kemudian di sini salah, Ki-nya B, maka dia salah karena syarat dan itu kan harus dua-duanya benar. Kemudian B, P atau lingkaran Ki nilainya benar, kemudian Ki salah, maka dia salah. Kemudian tabel kebenaran untuk P dan Ki, maka lingkaran P. Nah, di sini P-nya bernilai benar, benar, salah, salah, kemudian Ki-nya benar, salah, maka P dan Ki bernilai benar karena keduanya bernilai benar. P dan Ki bernilai salah karena salah satunya bernilai salah. Kemudian di sini salah karena salah satunya bernilai salah dan salah karena kedua-duanya bernilai salah. Kemudian lingkaran P adalah di sini benar, benar, salah, salah, maka lingkarannya salah, salah, benar, benar. Kemudian pernyataan P dan Ki, maka lingkaran P. Nah, kata maka atau implikasi dia bernilai benar jika sebab di sini yang menjadi sebab adalah P dan Ki bernilai salah tanpa memperhatikan nilai pernyataan akibatnya. Di sini adalah lingkaran P tanpa memperhatikan, maka di sini pernyataan P dan Ki memiliki nilai kebenaran B, maka dia salah karena bernilai benar jika bernilai benar hanya ketika sebabnya bernilai salah. Di sini sebabnya bernilai salah, maka di sini bernilai benar tanpa memperhatikan nilai kebenaran dari akibatnya atau di sini sebagai lingkaran P. Kemudian soal nomor 4 yaitu misalkan seorang turis sedang berkunjung ke suatu daerah X di mana setiap penduduknya dapat digolongkan dalam salah satu dari dua kategori yaitu jujur atau pembohong. Nah, turis tersebut bertemu dengan seorang penduduk daerah X, Pandi, dan dengan orang penduduk daerah X, Pandi dan Lugo. Pandi berkata, setidaknya satu dari kami adalah pembohong. Apakah Pandi jujur atau pembohong? Bagaimana dengan Lugo? Jelaskan jawabanmu. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang kita coba analisis. Yang pertama itu kemungkinan Pandi jujur. Nah, jika Pandi jujur berarti ucapannya benar, artinya dari mereka berdua pasti ada yang pembohong. Jadi, Lugo haruslah pembohong agar pernyataan Pandi benar. Jadi di sini Pandi jujur, Lugo pembohong. Kemudian kemungkinan kedua, Pandi pembohong. Jika Pandi pembohong, maka ucapannya salah. Artinya, jika ada pembohong di antara mereka dan keduanya harus jujur, tapi ini tidak masuk akal karena kalau Pandi pembohong, dia tidak bisa jujur juga. Jadi kemungkinan ini bertentangan dan tidak bisa diterima. Nah, dari analisis di atas, satu-satunya kemungkinan yang benar adalah kemungkinan pertama, yaitu Pandi jujur dan Lugo pembohong. Kemudian soal nomor 5, tuliskan pernyataan-pernyataan berikut dalam bentuk simbolik. Yang pertama, tidak ada manusia yang hidup abadi. Kedua, tidak semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Nah, yang pertama, tidak ada manusia yang hidup abadi. Misalkan kita mendefinisikan proposisi berikut. Px itu adalah X adalah manusia, Qx di mana X-nya itu adalah hidup abadi. Nah, pernyataan tidak ada manusia yang hidup abadi dapat diterjemahkan menjadi
atau dituliskan dalam simbol seperti terbalik atau kuantor universal X, itu dimana Px atau manusia, jika manusia maka ingkaran Qx. Ingkaran Qx di sini adalah hidup abadi, maka ingkaran Qx adalah tidak hidup abadi. Artinya untuk setiap X atau manusia, jika X adalah manusia, nah maka X tidak hidup abadi. Atau ingkaran Qx di sini hidup abadi, maka ingkaran Qx-nya adalah tidak hidup abadi. Kemudian pernyataan kedua, tidak semua pulau di Indonesia didiami oleh penduduk. Nah, misalkan kita mendefinisikan pernyataan Rx di mana X adalah pulau di Indonesia, Sx di mana X-nya adalah didiami oleh penduduk. Nah, pernyataan ini kita bisa tuliskan dalam simbol negasi kuantor universal atau semuanya X atau di mana Rx atau pulau di Indonesia, jika pulau di Indonesia maka Sx atau didiami oleh penduduk. Nah, artinya tidak semua pulau di Indonesia, tidak semua artinya ingkaran dari universal, kuantor universal, di mana kuantor universal itu artinya semua, menggunakan ingkaran berarti tidak semua pulau di Indonesia atau Rx didiami oleh penduduk atau Sx. Oke, itu saja jawaban penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.